Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu dan teman-teman, di sini kami dari kelompok 1 akan membagikan materi terkait budaya baca dan tulis masyarakat. Baiklah, sebelumnya di kelompok ini saya ditemani oleh salah satu teman saya, yaitu Intan Khairatun-Nisa. Baiklah, yang pertama materi yang akan saya bacakan itu terkait buku dan budaya baca masyarakat. Yang pertama, buku. Dalam Khazanah Budaya Indonesia, buku dikenal sebagai sebutan kitab yang diartikan sebagai lembaran yang berjilid yang berisi tulisan kosong. Ungkapan tersebut wajar karena bangsa Indonesia mengenal istilah buku setelah ditemukan kertas yang dicetak. Padahal dalam sejarah peradaban manusia, bangsa di dunia pertama kali mengenal istilah buku adalah bangsa Mesir pada tahun sekitar 2400-an Masehi. Sebelumnya. Setelah orang Mesir kuno menciptakan kertas papirus yang berisi tulisan tersebut digulung dalam bentuk gulungan. Itulah merupakan bentuk tumpukan buku pertama yang ada di dunia ini. Papirus sendiri adalah bahan menyerupai kertas tebal yang digunakan tempat menulis dan tumbuh melimpah di Sungai Nil. Di Indonesia sendiri, percetakan buku semakin berkembang setelah berdirinya PT Pabrik Kertas Indonesia yang dikenal dengan PT Pakirin pada tahun 1977. Pabrik ini berlokasi di Pungging, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Lalu bagaimana menurut para ahli tentang buku? Pengertian buku sebagai hasil pemikiran yang dianalisis menjadi ilmu pengetahuan, kemudian ditulis menggunakan bahasa yang sederhana, yang dilengkapi gambar dan daftar pustaka untuk memudahkan orang untuk mencari apa yang ada di dalam buku tersebut tanpa harus membacanya terlebih dahulu. Menurut Sitepu, buku adalah kumpulan kertas yang berisi informasi yang tercetak, yang disusun secara sistematis, yang dijilid, serta bagian luarnya dilindungi oleh kertas tebal, karton atau bahan lain yang menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017, Sistem Perbukuan pada Bab 1 Pasal 1 Butir kedua dikatakan bahwa buku adalah karya tulis atau karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan berjilid atau berupa publikasi elektronik yang diterbitkan secara tidak berkala. Kemajuan satu bangsa jauh dipaparkan sejarah, senantiasa berpihak pada bangsa yang membaca di dalam penciptaan buku tersebut, yang sudah membudaya. Lebih dari itu, mereka telah berada pada taraf mencintai buku, menempatkan buku sebagai teman dalam hidupnya yang tidak akan pernah dipisahkan. Yang kedua yaitu budaya baca. Budaya baca merupakan terminologi yang sering dibaca baik melalui media cetak maupun media elektronik. Interogatifnya, lantas apa yang dimaksud dengan budaya baca tersebut? Dilihat dari susunan morfologinya, istilah baca terdiri dari dua kata yang berbeda, yaitu budaya dan baca. Dalam Kamus Bahasa Indonesia edisi keempat, budaya sebagai pikiran, akal budi, adat istiadat atau kebiasaan. Sedangkan pengertian baca pada kamus yang disebutkan baca adalah mengeja huruf, tulisan dan sebagainya. Jadi kalau dijadikan kata verbal, membaca, melihat serta memahami apa yang tertulis. Dengan demikian, secara leksikal, budaya baca adalah perilaku manusia menyangkut pikiran atau akal budi sesudah mentradisi dalam hal membaca apa yang tersurat dan tersirat. Adapun menurut para ahli, menurut Rozin, budaya baca adalah kegiatan positif yang rutin baik dilakukan untuk melatih otak dan menyerap segala informasi yang telah disematkan. Dan kemudian Sutara juga mengutarakan
Budaya baca sebagai suatu sikap atau tindakan perbuatan yang membaca dilakukan secara teratur dan berkelanjutan. Baiklah, jika dilihat dari sisi sejarah, bisa dikatakan bahwa masyarakat Indonesia bukanlah masyarakat yang memiliki budaya yang baca yang baik. Hal ini bisa dilihat secara historis. Transfer nilai kebudayaan dilakukan melalui budaya tutur lisan, bahwa banyak maksudnya budaya tutur lisan seperti tambang, kudung, cerita dan sebagainya. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa banyak prasasti dan kitab dari empu-empu sebelum kita seperti kitab Pararaton, Kalitada, Nerkaratama, Seracanita dan lainnya. Akan tetapi berbagai kitab karya para empu tersebut secara praktis tidak untuk dibaca, tetapi disajikan dan diajarkan melalui tambang atau nyanyian. Blacknya yang selanjutnya yaitu poin kedua tentang tradisi kelisanan. Sejak awal 1990 memakai patokan seminar tradisional lisan, tradisi lisan Nusantara mendapatkan perhatian lebih khusus. Perhatian tersebut diberikan oleh lembaga akademis Asosiasi Tradisi Lisan atau ITL maupun alat lembaga sosial asing yang bergerak di bidang pengembangan bahasa, sastra, tradisi lisan, budaya pada umumnya. Perhatian tersebut didasari pikiran tentang pentingnya berartinya tentang tradisi lisan. Tradisi lisan dipandang sebagai sesuatu sumber kesaksian langsung terhadap zaman dan informasi di dalam. Ia bukan saja sumber tentang masa lalu terhadap zaman atau informasi dalam dunia. Ia bukan saja sumber tentang masa lalu, tetapi juga historiologi dari masa lalu. Sebuah keterangan bagaimana ditafsirkan oleh orang lain. Tradisi lisan memberikan keterangan yang terperinci mengenai populasi dan lapisan populasi. Tradisi lisan dipandang sebagai ruang ekspresi lisan dan wacana sebelum ditulis dalam tradisi lisan. Dengan kata lain, kelisanan merupakan ruang bertutur dari anggota masyarakat yang dirawat hidup bermakna, memiliki kesastraan. Ditulis, tradisi lisan harus dilihat dari potensi pembentukan karakter yang perlu dikembangkan lebih lanjut, sebagaimana dijelaskan dalam Seminar Internasional Tradisi Lisan pada Festival Tradisi Lisan Maritim di Wakatobi, Sulawesi Tenggara pada tahun 2008, bahwa tradisi lisan tidak sekedar penuturan, melainkan pewarisan sebuah budaya dari bagian diri kita sendiri sebagai makhluk sosial. Tradisi lisan adalah berbagai pengetahuan atau adat kebiasaan secara turun-temurun disampaikan secara lisan, menyangkut tidak hanya cerita rakyat, mitos, dan legenda, tetapi sebagai kognitif masyarakat sejauh hukum adat, practices, atau meditation. Baiknya, yang poin selanjutnya yaitu tradisi keberaksaraan atau literasi yang kita kenal pada zaman sekarang. Literasi sudah lama berkembang dalam masyarakat Indonesia. Namun kelisanan yang seiring dengan kehidupan masyarakat masih tetap terjaga. Dalam hal ini, tidak semua kegiatan komunikasi dapat digantikan oleh keberaksaraan atau literasi tersebut. Kedua tradisi tersebut hidup berdampingan dan saling menunjang dalam melayani kepentingan pada masyarakat. Sweni menegaskan bahwa kelisanan atau literasi merupakan dua hal yang berkaitan. Tidak dapat melihat kelisanan dalam tulisan dan literasi yang lisan. Di Indonesia sendiri, kelisanan atau literasi mengalami 4 tahap sekaligus. Yang pertama itu tahap kelisanan yang cukup murni masih terdapat dari berbagai daerah, paling tidak di pelosok-pelosoknya. Yang kedua itu tahap kebudayaan, kirografik, yang masih ada dalam berbagai lingkup di mana pembacaan naskah sudah lazim dan masih lazim. Yang ketiga itu tahap
tipografik, khususnya melewati pendidikan modern, dan yang terakhir yaitu tahap elektronik. Dengan kelisanan sekunder adalah golongan yang cukup besar masuk tahap ini. Sebagai golongan terdidik atau sekaligus juga menghayati kebudayaan tipografi baik. Literasi bukanlah sekedar masalah melek huruf atau bebas buta aksara. Literasi merupakan memahami atau memaknai buku sebagai dasar dari kebudayaan modern. Indonesia kini tengah berada pada momentum terbaik untuk menumbuh kembangkan keberadaban dan kemanusiaannya melalui dunia perbukuan. Melalui tulisan, manusia dapat merekam pilihan-pilihan dan pemikiran mereka langsung berhadapan dengan dunia real atau dunia gagasan. Rekaman dalam bentuk tulisan dapat mengatasi distorasi ruang atau waktu secara maksimal, sehingga memungkinkan adanya penyebaran gagasan dan dapat menggapai lebih banyak pembaca. Hal ini berlanjut dengan kemunculan respon yang CID, melanjutkan, menolak, melawan, atau perpaduan dengan gagasan lain sama sekali berbeda. Meskipun ada sesuatu ungkapan yang mengatakan bahwa dunia tak bisa secara sempurna diungkapkan dengan kata. Jelas bahwa kata-kata tertulis yaitu buku adalah media terbaik untuk merangkum keberangkalan atau keberadaban manusia. Buku memungkinkan keterjalinan berbagai wacana dalam kehidupan manusia, merekam dan menyebarkannya, menyelamatkannya dan memungkinkan penyelamatan dan dari keterlupaan. Baiklah, yang selanjutnya itu tradisi baca tulis masyarakat. Secara perkembangan kebudayaan di Indonesia juga kurang lebih sejajar. Tradisi baca tulis yang sudah cukup lama dikenal di Nusantara mula-mula merupakan bagian dari kehidupan istana. Dengan kata lain, semacam elitisme. Tradisi membaca menulis identik dengan para pujangga istana. Sayangnya, menurut pengamatan Ignaz Kladen, tradisi baca tulis lebih umumnya lagi pendidikan di Indonesia tidak seperti Barat, tidak berhasil menciptakan demokrasi pendidikan yang terdesaknya kekuatan feodal. Burjuasi baru berbentuk dari basis tradisional baca tulis. Justru kaum terdidik di Indonesia terbentuk oleh kebijakan kolonial Belanda masuk dalam kategori status feodal yang lain. Ironisnya ialah perluasan baca tulis di Barat setelah mengakibatkan deklarasi ilmu pengetahuan, maka perluasan baca tulis di Indonesia justru memperkuat proses klerikalisme, di mana orang-orang berilmu diresmikan dengan bergelar akademis dan kemudian berpartisipasi secara luas dalam birokrasi, tetapi tidak langsung terlibat dalam proses yang bersifat produktif. Baik, selanjutnya salah satu wujud dari kecenderungan proses korelasi ini terdapat dilihat dalam maraknya orang berburu gelar akademis. Sebelumnya. Kegiatan membaca tulis dan menulis dirasakan sebagai aktivitas elitis yang memberatkan, baik oleh siswa maupun guru di sekolah, dan dianggap sebagai kegemaran sekelompok orang yang biasa disebut dengan orang-orang serius, intelektual, dan pemikiran. Dari gambaran sekaligus tersebut di atas terlihat betapa upaya untuk menghidupkan tradisi membaca dalam masyarakat bertalian erat dengan banyak aspek, yaitu di mana paradigmatik iklan pendidikan, kondisi sosial budaya, atau keterbatasan dana, ketersediaan akses dan fasilitas, dan sebagainya. Namun jika kita bersepakat bahwa tradisi membaca itu penting
untuk meningkatkan kualitas manusia dan kemajuan peradaban. Tentu tak ada pilihan lain yang harus dilakukan, kecuali mulai membenahi semuanya dari hal yang paling sederhana, yang paling mungkin kita lakukan sesuai dengan posisi peran kita di masyarakat. Baiklah, mungkin hanya sekian dari saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.